Meski menuai pro kontra, redenominasi mata uang rupiah dapat memberi dampak positif bagi efisiensi, stabilitas, dan citra rupiah di mata dunia. Kita akan belajar dari kesuksesan Turki melakukan redenominasi pada tahun 2005 lalu, yang bukan hanya menghilangkan 3-0, tapi bahkan 6-0 dan berhasil. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas sekarang. Ya, selamat pagi, selamat datang di Giant Economic, gaya hidup ringan, belajar ekonomi dan tren masa depan. Hari ini khusus spesial buat kamu, karena kita akan bahas topik yang sedang hangat, redenominasi mata uang. Turki pernah sukses melakukannya dan Indonesia berencana melakukan jejak itu pada tahun 2027 nanti. Emang seperti apa cerita Turki waktu itu? Apa yang mereka sebenarnya lakukan? Mari kita mulai. Oke, semuanya dimulai tepat pada 1 Januari 2005. Pemerintah Turki resmi meluncurkan Yeni Turk Lirası atau New Turkish Lira dengan menghapus 6-0 dari mata uang lama. Contohnya, yang tadinya 1 juta lira menjadi 1 lira yang baru. Langkah ini dilakukan setelah inflasi yang tinggi yang membuat angka pada mata uang mereka tidak praktis sama sekali. Setelah melakukan redenominasi, hasilnya yang pertama, transaksi jadi lebih sederhana. Yang kedua, kepercayaan masyarakat meningkat. Yang ketiga, investor asing lebih percaya diri untuk masuk ke pasar Turki. Bahkan, World Bank mencatat redenominasi ini sebagai salah satu deal of the year karena berhasil membuka akses Turki ke pasar modal internasional. Dan sekarang mari kita lihat negara kita, yaitu Indonesia. Menurut Kementerian Keuangan, Indonesia menargetkan redenominasi rupiah yang akan selesai pada tahun 2027. Sumber diambil dari The Diplomat, Antra News. Rencananya 3-0 akan dihapus dari rupiah. Jadi contohnya akan menjadi 1.000 rupiah akan menjadi 1 rupiah tanpa mengubah daya beli. Artinya apa? Ya, harga nasi goreng yang tadinya 20.000 akan ditulis menjadi 20 rupiah dalam rupiah yang baru dalam tanda kutip ya. Tujuannya tentu sangat jelas, yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi transaksi. Yang kedua, memperkuat citra rupiah di mata internasional. Yang ketiga, menyederhanakan pencatatan akuntansi dan sistem keuangan. Tentu, ada pro dan kontra di sini. Sebagian masyarakat khawatir akan terjadinya kebingungan ataupun inflasi. Namun, pengalaman Turki menunjukkan bahwa dengan komunikasi yang jelas dan transisi yang bertahap dan tepat, redenominasi bisa sangat mungkin berjalan dengan lancar, dan justru ini akan meningkatkan kepercayaan terhadap mata uang nasional yang hanya akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara kita. Jadi dari kisah Turki, dari rencana Indonesia, apa sih yang kita pelajari dari episode kali ini? Yang pertama tentunya, redenominasi bukan devaluasi. Jadi nilai real uang itu tidak berubah, hanya saja penulisan yang lebih sederhana. Yang kedua, branding mata uang begitu penting. Rupiah yang lebih ringkas tentu akan lebih mudah diterima di pasar global. Yang ketiga, kita belajar dari Turki. Dengan persiapan yang matang, Indonesia tentu bisa menjadikan redenominasi sebagai momentum untuk memperkuat stabilitas ekonomi di masa mendatang. Tentu kita semua mengharapkan hal ini segera terjadi, bukan? Nah, akan hanya dampak positif saja yang bisa kita rasakan. Kesimpulannya, bisa kita garis bawahi bahwa redenominasi adalah langkah besar yang bisa membawa Indonesia ke level baru dalam peta ekonomi dunia. Turki sudah membuktikan bahwa menghapus nol bukan sekedar kosmetik, tapi strategi yang benar untuk membangun kepercayaan dan efisiensi. Intinya adalah Turki sukses dan berhasil melakukan redenominasi mata uang mereka pada tahun 2005 dengan menghapus 6-0 dari lira lama mereka. Langkah yang meningkatkan kredibilitas dan memudahkan transaksi mereka. Indonesia berencana melakukan hal serupa pada 2027 nanti dengan menghapus 3-0 dari rupiah. Well, tentunya ini adalah berita yang baik dan kami harapkan bahwa ini akan menjadi dorongan ataupun optimisme yang menyebar ke seluruh masyarakat. Indonesia tentu punya kesempatan yang sama menjadikan rupiah kita jadi jauh lebih kuat, lebih sederhana, dan lebih berwibawa. Sebagai masyarakat,
Mau yang dengerin ini sekarang ini adalah seorang mahasiswa, pekerja muda, siswa SMA, semua dari kita perlu peka terhadap perkembangan ekonomi terkini dan terus belajar. Karena apa? Karena memahami perubahan seperti redenominasi bukan hanya soal angka, tapi soal masa depan kita bersama. Salah satu cara sederhana untuk terus belajar, terus update adalah lewat mendengarkan micro podcast seperti Giant Economic. Ringan, relevan, dan selalu membangun value dan dampak yang dibutuhkan untuk membuat kita tetap optimis menghadapi zaman. So, terima kasih sudah mendengarkan Giant Economic episode kali ini. Gaya hidup ringan, belajar ekonomi dan tren masa depan. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share untuk terus support Giant Hara Digital Product Publishing. Micro Podcast Giant Economic akan selalu hadir setiap hari Sabtu pukul 7 WIB, jadi jangan sampai kelewatan. Support terus channel kami dengan subscribe, komen, dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Biar kita apa? Biar kita bisa grow bareng menuju masa depan yang gemilang. Jangan lupa juga buat cek produk digital kita di link.id/jainahara. Segera cek sekarang karena ada banyak karya-karya yang sedang kita siapin untuk bantu kamu upgrade terus tanpa henti. Salah satunya melalui ebook yang terbaru kita yang resmi dirilis tentang perubahan sistem keuangan kita yang baru. Ya, ebook ini membahas tentang stablecoin sebagai jembatan menuju dunia keuangan yang baru. Sistem keuangan yang belum pernah terbayangkan. So, karena ini masih fresh banget buat kamu, langsung aja kepoin ebook kita, Apa Dolar Yang Kita Kenal Akan Mati, tentang stablecoin, resiko, dan peluangnya. Dengan harga promo yaitu Rp44.000. Dan kalau sudah direnominasi berarti Rp44. Tunggu apa lagi? Langsung cek dan download sekarang di link.id/jainahara. Akhir kata, perubahan itu pasti, jadi jangan pernah berhenti buat upgrade diri kamu setiap hari. Itu aja untuk episode kali ini. Like kalau kamu ngerasa episode kali ini bermanfaat buat kamu. Mari kita bertemu lagi di episode minggu depan. Lagi, see you around. Have a good weekend.